Selamat pagi, Wandami para anggota Sangga dan para Pabacita, Sukihontu Bapak Ibu serta kalian namita sekalian. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kelas Pariyati Sasana pada pagi Minggu tanggal 19 Oktober 2025 yang disiarkan secara langsung dari Dhammasala Dhammawihari Budi Studies. Izinkan saya Kim Popi untuk memandu kelas pada pagi hari ini. Senang sekali kalian namita, kita semua dapat berkumpul bersama untuk melakukan rangkaian kebajikan. Di antaranya dengan pembacaan parita, dilanjutkan dengan permohonan Tisarana dan Pancasila, mendengarkan Dhamma Desana, dan ditutup dengan dana parami dan pelimpahan jasa. Untuk itu kalian namita, mari kita persiapkan batin yang penuh sukacita dan penuh pemahaman agar kebajikan yang kita lakukan pada pagi hari ini merupakan kebajikan yang 3 akar dan superior yang bisa menjadi pendukung kuat untuk tercapainya maga, phala, dan nibbana. Pada pagi hari ini, Seado Keminda akan membabarkan asal mula Theravada. Sambil menunggu kalian namita lainnya untuk ikut bergabung, izinkan kami membacakan beberapa pengumuman. Dengan penuh sukacita, DBS mengundang kalian namita semua untuk bergabung dalam perayaan Sanggadana Katina DBS 2569 Buddhist Era hari Minggu tanggal 26 Oktober 2025 pukul 13 WIB hingga selesai bertempat di Dhammasala lantai 3, lantai 2, dan lantai dasar DBS. Pada perayaan Katina ini, Seado Keminda akan membabarkan Dhamma Desana dengan topik Para Dewa Satu Lapa. Jangan lewatkan pula peluncuran 4 buah buku sekaligus terjemahan Seado Keminda. Buddha Wangsa, Silsilah Para Buddha, bab pertama, Ratana Cangkamana Kanda, bagian koridor permata. Dhammapada Atha Kata 2.b, stanza 197 hingga 423 beserta latar stanza. Buku Manual Abhidhamma bab 9, subjek-subjek meditasi. Untuk itu mari kalian namita, kita saksikan bersama tayangan video singkat berkaitan dengan perayaan Sanggadana Katina 2569 Buddhist Era berikut ini. Acara ini disponsori oleh
Diataranda Group, Integrated Cold Chain Solution. Asuka Fashion, your essential clothing. Mau kulit kamu makin hari makin cantik? Bukan hanya sekedar merawat kulit, tapi skincare membuat kulit semakin baik seiring waktu walau tanpa makeup. Revemoa Apari.
Didukung oleh acara Katina DBS ini, DBS membuka kesempatan berdana melalui sponsor penggerak dengan 8 jenis sponsorship, Sasana Nugaha 1, Sasana Nugaha 2, Sasana Nugaha 3, Panya, Samadi, Sati, Wirya, dan Sada dengan besaran nominal seperti yang tertera pada layar. Batas akhir materi sponsor diharapkan telah diterima DBS hingga 20 Oktober 2025. Kami juga membuka kesempatan berdana melalui Sanggadana dengan besaran nominal seperti yang tertera pada layar, di antaranya dana paket permata, dana paket mulia, dana paket jubah dan patah, hingga dana sukarela yang tidak ditentukan besaran nominalnya. Batas akhir dana kami harapkan hingga 20 Oktober 2025. Namun kalian Namita masih memiliki kesempatan berdana hingga hari H perayaan Katina di DBS. Dana sponsor penggerak, ucapan Katina dan Sanggadana bisa ditransfer ke BCA Yayasan Dhamma Wihari 6275 1919 18 dengan kode transfer 88 di akhir nominal dana Anda. Untuk berpartisipasi dana, kalian Namita dapat menghubungi tim Galang Dana Katina DBS dengan Saudara Budiman, Saudara Willy, Saudari Jocelyn, Saudari Vili dengan nomor handphone yang tertera pada layar. Saat ini kami menyiapkan pencatatan penerimaan dana di meja registrasi dana di lantai dasar dan lantai 3 DBS. Untuk mendaftarkan kehadiran Anda pada perayaan Sanggadana Katina DBS dapat dengan cara memindai QR Code registrasi pada layar, menghubungi tim penerima pendaftaran yaitu Saudara Budiman, Saudara Willy, Saudari Jocelyn, dan Saudari Vili. Kesehatan tubuh yang kita terima saat ini adalah buah dari kebajikan kita. Saatnya kita berbuat kebajikan lebih besar dengan mendonorkan darah. Donor darah akan dilaksanakan di DBS hari Minggu tanggal 16 November 2025 pukul 10.50 WIB hingga selesai. Registrasi ulang ditutup pukul 13 WIB. Tersedia juga gratis pemeriksaan gula darah, asam urat, dan kolesterol pada kegiatan ini.
Bagi yang ingin berpartisipasi agar mendaftar dalam 2 tahap sebagai berikut. Wajib mendaftar dengan cara memindai QR Code yang tertera pada poster atau melalui tautan bit.ly/DBS donor darah. Mengisi formulir donor darah melalui aplikasi Sidoni dengan cara memindai QR Code pada poster. Untuk informasi lanjut, dapat menghubungi petugas yang berada di meja registrasi lantai dasar. Demikian pengumuman kelas pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, izinkan saya membacakan tata tertib agar kelas dapat berjalan dengan lancar. Bagi kalian Namita yang berada di ruang Damasalah, kami menghimbau untuk selalu menjaga keheningan dengan memastikan handphone Anda sudah dalam mode silent serta meminimalkan pembicaraan satu sama lain. Tidak menutupi kepala Anda dengan hoodie atau topi, tidak duduk dengan menyilangkan kaki atau duduk bersila di atas kursi. Dan untuk yang bergabung lewat Zoom meeting, kalian Namita diharapkan berpakaian sopan dan rapi, mencari tempat duduk yang layak dan pantas serta tidak berbaring, tidak sambil makan dan minum, dan tidak sambil menyalakan TV. Dan untuk menjaga keheningan, host akan mengendalikan audio dalam keadaan mute selama kelas berlangsung. Dan bagi peserta Zoom yang tidak mematuhi tata tertib dan dirasa berpotensi mengganggu jalannya kelas, maka dengan segala hormat akan dikeluarkan dari Zoom meeting kelas PS Online. Demikian tata tertib kelas pada pagi hari ini. Selanjutnya, sambil menunggu kedatangan Seado Keminda, mari kita mempersiapkan batin dan jasmani karena sebentar lagi Seado Keminda akan memasuki ruangan Damasalah. DBS memiliki perpustakaan yang terletak di Blok N2. Kami persilakan kalian Namita untuk mengunjungi perpustakaan DBS untuk mendapatkan buku-buku Dhamma untuk berbagai tingkat usia. Dengan koleksi buku Dhamma yang beragam dan suasana yang nyaman, perpustakaan DBS siap menjadi tempat belajar Dhamma yang menyenangkan bagi semua kalangan usia. Jangan lupa untuk bergabung dalam WhatsApp Community Buddha Sasana Nugaha dan mengikuti sosial media DBS seperti Facebook, Instagram, dan TikTok untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai DBS. DBS juga menghimbau agar kalian Namita yang hadir di DBS membawa tempat makan dan minum sendiri dalam rangka Go Green dan mengurangi sampah plastik. Kepada kalian Namita, mari kita semua berdiri dan beranjali untuk menyambut kehadiran Seado Keminda.
Wandami Seado, selamat datang di kelas Pariyati Sasana pada pagi hari ini. Semoga Seado selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Kepada Kalyanamita dipersilakan untuk duduk kembali. Seperti biasa, untuk membuka kelas pada pagi hari ini, kita akan memulainya dengan melakukan permohonan Tisarana dan Pancasila di bawah bimbingan Seado Keminda yang akan dipimpin oleh Saudari Yulia. Mohon kepada Seado berkenan untuk membimbing kami dalam melakukan permohonan Tisarana dan Pancasila. Kepada Saudari Yulia kami persilakan. Wandami Seado, Sukihontu Kalyanamita, mari kita semua beranjali memohon tuntunan Tisarana dan Pancasila di bawah bimbingan Seado Keminda. Bante, o kasa, o kasa, oh kasa, supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana. Saya merangkapkan kedua telapak tangan, beranjali dan memberikan puja, menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya. Dan dengan perbuatan yang baik ini, melalui sujud yang luhur, semoga saya selalu terbebas dari 4 alam menyedihkan, 3 jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, 4 jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, maga, buah, pahala, dan dhamma mulia, yaitu nibbana. Ahang bante tisaranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bante dutiyampi ahang bante tisaranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bante tatiyampi ahang bante tisaranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bante. Ya mahang wadami tang wadeta. Ama bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. 3 kali. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami,
Tatiampi sanggang saranang gacami. Tisarana gamanang paripurna. Amabante. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu micacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu micacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya maja pamadatana weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya maja pamadatana weramani sikkhapadang samadhiyami. Idang me punya. Idang me punya. Asawakaya. Asawakaya. Wahang hotu. Wahang hotu. Idang me sila. Idang me sila. Nibanasa. Nibanasa. Pacayo. Pacayo. Hotu. Hotu. Tisarani nasa Pancasila damang sadukang katoa pamadina sampatita. Amabante. Sadu, sadu, sadu. Anumodana sedo. Baik, sebelum saya menyampaikan kelas pagi hari ini, mari kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Baik, Suki Hontu para upasaka dan upasika sekalian, semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat, damai, dan bahagia. Pagi hari ini kita masuk ke topik yang baru ya. Saya beri judul topiknya adalah inilah Theravada ya. Tentu saja seperti biasa karena ini sudah menjadi cirinya kelas PS, yang akan saya sampaikan adalah dari Tripitaka dan kitab komentarnya. Baik, hari ini Minggu tanggal berapa ini? 19 Oktober ya. Kita bertemu kembali di kelas PS ya. Tang Sunata Sadukang Manasik Karota. Dengarkanlah dan perhatikanlah apa yang akan saya sampaikan dengan baik ya.
Nah, jadi bagi Anda semua yang mengikuti ajaran Theravada, maka saya rasa wajib untuk mendengarkan penjelasan di topik ini ya. Di sumber ini saya akan menyampaikan argumen saya ya kenapa Theravada ini begini dan begitu ya. Jadi nanti ini kelas ini bisa jadi akan cukup panjang ya, karena kitab komentarnya juga cukup panjang. Kalau nggak salah itu sudah 100 halaman lebih itu sebenarnya kitab komentarnya itu ya. Saya nggak tahu ini bisa jadi berapa seri topik ini gitu. Nah, tapi tujuan saya menyampaikan ini semua, satu, supaya Anda kenal Theravada ya, Theravada itu seperti apa. Kedua, juga tujuan saya adalah meningkatkan keyakinan Anda semua yang sudah punya keyakinan terhadap ajaran Buddha ya, dan juga memunculkan keyakinan mereka yang belum mempunyai keyakinan atau iman terhadap ajaran Buddha. Itu tujuan utama saya. Nah, topik inilah Theravada itu nanti akan membahas tentang, udah diganti ya topiknya, bukan inilah Theravada ya, asal mula Theravada. Maaf. Iya. ini apa? Berarti slide lama udah ganti. Tolong ditampilkan slide-nya. Jadi karena topiknya adalah asal mula Theravada ya, pertama-tama saya akan sampaikan dulu opini umum yang ada di dunia ini yang diyakini oleh beberapa cendekiawan Buddhis ya. Jadi saya ambilkan misalkan contohnya dari Scholarly Community Encyclopedia ya tentang Theravada. Ada di situ, nanti Anda bisa baca. Jadi ini terjemahannya kira-kira Theravada. Jadi Theravada ini adalah nama yang paling umum nih terjemahannya ya. Diterima untuk aliran tertua Buddhisme yang masih ada. Penganut aliran ini yang disebut Theravadin telah melestarikan versi ajaran Buddha Gautama mereka dalam Pali Kanon. Kanon Pali adalah satu-satunya kanon Buddhis lengkap yang masih ada dalam bahasa India klasik, yaitu Pali, yang berfungsi sebagai bahasa suci dari aliran ini. Selama lebih dari 1 milenium, Theravadin telah berupaya melestarikan Dhamma sebagaimana tercatat dalam teks-teks aliran mereka. Ya, jadi istilah aliran di sini pun sebenarnya saya kurang cocok sih, karena nggak ada aliran harusnya begitu. Ya, ajaran Buddha itu satu gitu. Theravada modern berasal dari sekte. Nah ini adalah apa yang diyakini oleh scholar di dunia tentang Theravada. Mereka mengatakan Theravada modern berasal dari sekte Mahavihara cabang Vibhajawadin di Sri Lanka. Subsekte dari Stavira Nikaya India yang mulai berdiri di pulau itu sejak abad ketiga sebelum Masehi. Ya. Jadi di sini yang saya sebenarnya ini, karena saya punya argumen sendiri yang mungkin berbeda dengan cendekiawan-cendekiawan di dunia, ataupun berbeda juga bahkan dengan arus besar di dunia ini yang mengatakan bahwa kalau di sini tadi dikatakan Theravada itu muncul di abad ketiga sebelum Masehi, itu berarti 200 tahun setelah Buddha Parinibbana. Jadi seolah-olah Theravada itu muncul setelah Buddha Parinibbana. Yang saya menolaknya, ya, ini argumen pendapat saya pribadi ya. Kemudian saya lanjutkan dulu, di Sri Lanka kanon Pali dituliskan dan literatur komentar aliran ini dikembangkan. Ingat ya, aliran itu istilah yang saya tidak cocok. Nama Theravada berasal dari Staviriya, salah satu aliran Buddhis awal yang menjadi asal muasal aliran Theravada. Ini pun salah menurut saya, atau saya tidak setuju. Nanti akan saya jelaskan arti Theravada itu apa. Stavira Nikaya yang cikal bakalnya Theravada muncul dari perpecahan pertama dalam sangga Buddhis atau komunitas ya, sangga gitu. Permasalahannya adalah karena ada beberapa penganut ajaran Buddha yang ingin menambahkan aturan winaya baru yang memperketat disiplin monastik, bertentangan dengan keinginan mayoritas Mahasanggika yang ini menjadi cikal bakal Mahayana gitu ya.
Menurut catatan para penganutnya, aliran Theravada berasal dari kelompok doktrin analisis Vibhajawada yang merupakan divisi dari Stawirya. Ya. Nah kira-kira begitu, saya nggak mau berpanjang lebar untuk menerjemahkan semuanya karena ini bukan fokus dari kelas kita kali ini. Tetapi saya ingin memberi Anda background dulu bahwa di dunia ini berkembang Theravada itu muncul 200 tahun setelah Buddha Parinibbana. Sementara saya berpendapat bahwa Theravada ini adalah sangganya itu adalah eksis bahkan sejak zaman Buddha masih hidup. Jadi sangga Theravada yang sekarang menurut keyakinan saya adalah sangga yang unbroken lineage-nya, garis silsilahnya nggak putus sejak zaman Buddha begitu. Jadi kalau dikatakan berarti asal muasalnya Theravada, bagaimana asal muasalnya ya sejak zaman Buddha gitu. Tapi nanti argumennya dari kitab suci saya berikan. Kemudian juga saya ingin menambahkan bahwa mungkin akan ada kontroversi karena pendapat saya ini stand alone ya. Saya ini karena saya membaca kitabnya dan saya menyimpulkannya ini tentu adalah sudut pandang yang tidak umum ya yang ada di dunia ini gitu. Tapi nanti Anda nilai sendiri apakah saya punya argumen yang kuat atau tidak kalau saya mengatakan bahwa Theravada itu asal muasalnya ya dari zaman Buddha. Sebenarnya begitu. Namanya saja mungkin di zaman Buddha nggak ada, tetapi isinya itu adalah sejak di zaman Buddha. Jadi kita harus membedakan antara bungkus dan isi. Nama Theravada itu hanya bungkus, tapi isinya ya itu ada sejak zaman Buddha. Bungkusnya nama Theravada mungkin muncul belakangan ya. Nah Anda harus bedakan bungkus dan isi. Pertama-tama saya akan sampaikan arti dari kata Theravada ya. Itu Theravada itu didefinisikan sebagai Theranang Wado Theravada. Nah ini juga ada kesalahan menurut saya, atau minimal saya nggak setuju dengan terjemahan para scholar di dunia yang mengatakan bahwa Theravada itu artinya adalah doktrin para Thera, doktrin para sesepuh. Doktrin itu artinya ajaran. Anda melihat keanehannya enggak? Tapi kalau Anda googling di internet, hampir semua itu menerjemahkan Theravada itu sebagai ajarannya para sesepuh. Saya nggak tahu kenapa ada misleading translation begitu itu gitu ya. Nah di sini pun saya stand alone lagi. Saya tidak menerjemahkan Theravada sebagai ajaran para sesepuh, tetapi yang kedua itu Theravada adalah deklarasi atau pernyataan atau penegasan atau klaim dari para sesepuh. Ya. Itu catatannya di bawahnya. Theravada itu sebenarnya terdiri dari dua kata, yaitu Thera, para sesepuh, dan Wada. Nah Wada orang-orang pada umumnya menerjemahkannya sebagai doktrin atau ajaran, tetapi sebenarnya Wada bisa diterjemahkan sebagai deklarasi juga, pernyataan, penegasan, klaim gitu. Salah satu dari itu I think bisa dibenarkan, salah satu dari deklarasi, pernyataan, penegasan atau klaim. Jadi bagi saya arti Theravada itu adalah deklarasi dari para Thera yang mengumpulkan semua ajaran Buddha 3 bulan setelah Parinibbana, karena pada hari Buddha Parinibbana sudah ada seorang biku tua yang ditahbiskan di usia tuanya, sudah menyebar omongan kemana-mana bahwa guru kita sudah meninggal, sekarang sudah nggak ada orang lagi yang meminta kita untuk disiplin dan lain sebagainya. Ya, jadi akhirnya para Thera melihat potensi bahaya di masa depan, kemudian 3 bulan setelah Buddha Parinibbana mengumpulkan 500 arahanta untuk meresitasi, melafalkan ya ajaran-ajaran Buddha. Ya, dan itulah yang disebut juga yang istilahnya saya tidak setuju, yaitu konsili pertama. Harusnya istilahnya adalah Dewan Buddhis yang pertama, konferensi Dewan Buddhis yang pertama begitu. Karena konsili itu Anda bisa baca di KBBI artinya kayak gitu, kayak council gitu. Ya, itu berbeda
dengan istilah Sanggayana itu berbeda maknanya. Nah, jadi tidak berlebihan kalau kemudian saya menerjemahkan Theravada menjadi deklarasinya para sesepuh, ini loh ajaran Buddha sudah disetujui oleh 500 arahat, ya, supaya nanti di masa depan tidak diselewengkan lagi gitu. Inilah Theravada. Jadi deklarasi atau pernyataan atau penegasan dari para sesepuh. Nah, itu adalah terjemahan atau arti dari Theravada, ya. Jadi kembali lagi kita coba lihat masuk ke sumber kitab suci, nanti Anda simpulkan sendiri. Nah, sumbernya ini sebenarnya berasal dari kitab komentar dari Digha Nikaya di sutta yang paling pertama, yaitu Brahma Jala Sutta. Di bagian introduction-nya Yang Mulia Bante Buddhaghosa kompos satu verse, satu syair, satu stanza yang seperti di layar, ya. Jadi ini tulisan dari Bante Buddhaghosa, ya. Mungkin saya ceritakan terlebih dahulu sedikit sejarahnya, ya. Jadi pada satu masa ajaran Buddha di India benar-benar lenyap, ya. Tetapi kita beruntung walaupun lenyap di India, ajaran Buddha flourishing di Sri Lanka, berkembang dengan sangat baik di Sri Lanka. Lalu pada abad kelima ada seorang Bante dari India yang bernama Bante Buddhaghosa datang ke Sri Lanka untuk menulis kitab, semua kitab Tripitaka dan kitab komentar yang ditulis dalam bahasa Sinhala atau bahasa Sri Lanka. Beliau pindah ke bahasa Pali. Gitu. Nah, kitab sekarang yang kita temui, kita pelajari dengan bahasa Pali itu ditulis oleh Bante Buddhaghosa ini. Nah, ketika dia mulai menulis, di awal dia membuat atau menulis satu syair seperti yang ada di layar. Penghormatan pada beliau yang maha mulia, yang layak, yang sepenuhnya tercerahkan, atau Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa gitu. Saya memberi hormat kepada Sang Buddha. Saya di sini adalah siapa? Bante Buddhaghosa. Yang hatinya telah disejukkan dengan kasih sayang dan telah menghapus kegelapan ketidaktahuan dengan cahaya kebijaksanaan. Sang Guru dunia dengan manusia dan dewanya yang sempurna dan bebas dari eksistensi di masa depan. Artinya bebas dari kelahiran kembali, bebas dari kehidupan di masa depan. Saya memberi hormat kepada jalan, magga, buah, pala, serta nibbana yang setelah mengembangkan dan juga menyadarinya sendiri, Sang Buddha pun memperoleh kebuddhaan. Ya. Nah, kepada Dhamma, jadi saya juga menghormat kepada Dhamma yang bebas dari kotoran dan tiada taranya tersebut. Ya, saya memberi hormat. Saya memberi hormat dengan kepala kepada Sangga yang mulia yang merupakan agregasinya 8 putra sejati Sang Buddha. 8 putra sejati Sang Buddha itu siapapun yang menjadi Sotapanna, Sakadagami, Anagami, Arahat, itu putra sejatinya Buddha. Sotapanna ada 2, Sakadagami ada 2, Anagami ada 2, Arahata ada 2. Sotapanna yang masih mencapai jalan dan buah, terus Sakadagami juga yang mencapai jalan dan buah. Jadi begitu, semuanya ada 8, ya. Saya di bagian awal agak cepat saja, ya. Yang mampu menghancurkan bala tentara Mara, ya. Siapapun yang sudah menjadi Arya, dia mampu menghancurkan bala tentara Mara. Dengan cara ini ada perbuatan baik yang merupakan kehendak atau cetana yang memberi penghormatan kepada 3 permata, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha dalam diri saya, ya, yang penuh rasa hormat dan keyakinan. Jadi ini memang tradisi di kitab kita bahwa sebelum menulis kitab biasanya penulisnya memberikan penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, karena dengan demikian si penulis memunculkan cetana yang baik, ya, yang harapannya adalah supaya pekerjaannya itu lancar, ya, dalam hal menulis kitab, tidak ada hambatan, dan juga apa yang dia kerjakan itu berbuah yang besar sekali, begitu, ya, dengan menghasilkan kelahiran yang baik ataupun juga pencapaian-pencapaian yang
yang spesifik, yang mulia begitu. Sebagai orang yang telah menghilangkan hambatan sepenuhnya dengan perbuatan baik tersebut, untuk tujuan menjelaskan makna dari kitab suci mulia yang panjang, artinya Digha Nikaya, yang panjang dan halus, serta ditandai dengan diskursus yang panjang, karena ini cirinya Digha Nikaya. Ya, kitab kumpulan sutta yang pertama dari Tripitaka itu namanya Digha Nikaya. Nikaya itu kumpulan sutta, Digha itu panjang, artinya sutta-sutta yang panjang dikumpulkan di Digha Nikaya itu. Kalau Anda baca Digha Nikaya, Anda akan paham suttanya itu panjang-panjang gitu. Kalau Majjhima Nikaya sesuai dengan namanya, Majjhima itu menengah, berarti suttanya panjangnya sedang-sedang aja gitu, ya tengah-tengah begitu. Jadi yang telah dijelaskan oleh murid-murid Buddha yang telah terbangun, ya awakened, dan memiliki keutamaan yang mendatangkan keyakinan kepada 3 permata, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha, maka sebuah komentar atau atakata telah ditetapkan sebagai teks oleh 500 arahat di Dewan Buddhis yang pertama atau di konsili yang pertama. Jadi kalimat ini sekaligus membantah orang-orang yang mengatakan bahwa Atthakatha bukan ajaran Buddha. No, Atthakatha juga ditetapkan di konsili yang pertama, atau dengan terjemahan yang lebih baik di Dewan Buddhis yang pertama. Ya, jadi di konsili pertama atau Dewan Buddhis yang pertama itu yang ditetapkan tidak hanya Tripitaka tetapi juga kitab komentarnya gitu. Dan sesudah itu pun juga ditetapkan lagi sebagai teks, artinya di konsili-konsili berikutnya, ya di Dewan Buddhis yang kedua juga distempel lagi, ditetapkan bahwa ini kitab suci kita, begitu ya. Jadi kitab sucinya Theravada apa? Tripitaka dan kitab komentar, ya. Ada sumber-sumber lain yang mendukung pernyataan ini, begitu, yang ada di kitab suci kita. Akan tetapi karena komentar tersebut dibawa ke Pulau Sihala atau Sri Lanka oleh seorang arahat yang bernama Maha Mahinda, maka komentar tersebut disusun dalam bahasa Sihala atau bahasa Sri Lanka oleh sesepuh-sesepuh yang hidup di Pulau Sri Lanka demi penduduk pulau tersebut. Ya, jadi dulu negeri Sri Lanka itu disebut pulau itu. Setelah menghapus bahasa Sihala dari komentar lama tersebut, demi penduduk yang hidup di pulau lain termasuk mereka yang hidup di Jambudipa atau di India, ya, saya Bante Buddhaghosa, penulis kitab suci kita, yang berkomitmen untuk menuliskannya ke dalam bahasa Magadha, yaitu bahasa Pali, yang menyenangkan hati bahasanya, yang cocok untuk metode teks suci serta tanpa cacat, ya, karena bahasa Pali itu sangat detail. Saya merasa yang bahasa Pali ini bagus sekali sih, walaupun rumit ya, tetapi ini memang cocok untuk bahasa kitab suci gitu. Karena sangat detail, jadi bisa membawa maknanya itu dengan akurat gitu. Yang cocok untuk metode teks suci serta tanpa cacat dan saya yang tidak ingin membantah doktrinnya para sesepuh, berarti ini pernyataan ya harusnya ya. Sebentar, nanti saya salah lagi. Saya inikan dulu saja ya, untuk saya koreksi nanti di terjemahan saya. Tidak ingin membantah deklarasi para sesepuh yang tinggal di Mahavihara ya. Nah, saya punya catatan tentang Jambudipa sih. Intinya Jambudipa selama ini dikenal sebagai Pulau Jambu, tapi ternyata setelah saya bertanya kepada Sayadaw di Myanmar, India yang disebut Pulau Jambu atau Jambudipa itu keliru kalau diterjemahkan sebagai Pulau Jambu. Ternyata Jambudipa itu terjemahannya adalah Pulau Jamblang. Itu bukan Jambu tapi Jamblang gitu. Ya. Nah, kemudian saya lanjutkan, yang menerangi garis keturunan para Thera dan dapat membuat keputusan yang lembut akan meninggalkan penjelasan yang datang berulang-ulang dan mengungkapkan maknanya. Artinya Bante Buddhaghosa akan menghapus penjelasan yang berulang, karena memang di kitab suci biasanya begitu. Jadi sekarang Bante Buddhaghosa biasanya kalau ada pengulangan itu beliau hanya menulis peala itu kayak repetisi gitu. Jadi cuma titik-titik gitu. Ya, dipotong begitu sama beliau gitu.
Demi kepuasan orang baik dan demi keberlangsungan dhamma sejati, oleh karena saya telah menceritakan semua teks yang murni sempurna di Visuddhimagga, ya, yaitu sebentar, saya ada catatan kaki untuk sesepuh itu di atas. Jadi ada catatan kakinya begini, Tera Wangsa Padipana. Di sini diterjemahkan sebagai garis keturunan para sesepuh, yang artinya adalah silsilah para sesepuh yang cemerlang karena kebijaksanaan, dan silsilah itu diturunkan sejak dari Bante Mahakasapa dan seterusnya. Anda tahu kan Bante Mahakasapa itu Bante senior yang terhormat di zaman Buddha Gotama. Makanya tadi saya menyatakan bahwa Bante dari Sangga Theravada kali ini di zaman ini menurut saya adalah sangga yang berasal dari garis silsilah yang tanpa putus sejak zaman Buddha. Ya, Sangga Theravada kali ini gitu. Dengan argumen ini tadi. Jadi di Visuddhimagga terdapat pembicaraan tentang sila, praktek pertapaan, ya, semua subjek meditasi, penjelasan rinci tentang pencapaian jhana yang disertai dengan aturan perilaku, aturan-aturan etikanya, semua pengetahuan langsung dan juga investigasi tentang akumulasi dari kebijaksanaan, ya. Jadi mencakup investigasi agregat-agregat, elemen-elemen, landasan indrawi dan juga 4 kebenaran yang mulia. Ya, ini istilahnya sangat teknis, tapi saya yakin murid-murid Abhidhamma paham apa yang dimaksud. Kemudian juga memuat ajaran tentang genesis kausal. Genesis kausal itu adalah dependent origination, ya, Patijak Samuppada, yang memiliki metode halus yang sangat murni. Teks-teks yang tidak melupakan teks suci seperti Patik Sambhida, Magga, dan lain-lain, serta juga pengembangan wipassananya ada di Visuddhimagga. Maka dari itu saya tidak akan membahasnya lebih lanjut di Digha Nikaya ini, kata Bante Buddhaghosa. Oleh karena Visuddhimagga akan menjelaskan dengan jelas maknanya seperti yang dikatakan oleh Sang Buddha ketika berdiri di tengah-tengah 4 nikaya. Artinya Visuddhimagga itu menjelaskan banyak poin yang ada di dalam 4 nikaya, ya. Dengan berpikir bahwa saya sudah menyelesaikan Visuddhimagga tersebut, maka dari itu dengan mengambil Visuddhimagga itu juga pahamilah maknanya yang bergantung pada Digha Nikaya beserta komentar ini. Artinya bagi mereka yang tekun mempelajari kitab suci, mereka harus membaca Visuddhimagga, memahami Visuddhimagga dan juga Digha Nikaya ini, karena keduanya saling mengisi, interlinked gitu. Jadi saling berhubungan, saling terkait begitu. Itu artinya gitu. Nah, jadi itu tadi adalah introduction yang dibuat oleh Bante Buddhaghosa sebelum menulis kitab Digha Nikaya dari bahasa Sri Lanka ke bahasa Pali, ya. Lalu setelah itu ada kata pengantar di kitab komentarnya. Di dalam prolog tersebut tadi, Digha Nikaya adalah Sila Khandawagga, Mahawagga, dan Patika Wagga. Ini semua masih ada di kitab zaman sekarang yang dipelajari oleh Theravada, ya. Dengan demikian berdasarkan bagiannya terdapat 3 bagian, ya. Berdasarkan sutanya terdapat 34 diskursus atau 34 suta. Di antara kelompok Digha Nikaya tersebut Sila Khandawagga adalah yang pertama. Ya, jadi ini adalah Digha Nikaya yang bahkan juga dimuliakan oleh Sangga Theravada di zaman yang sekarang ini, ya. Jadi ini juga salah satu argumen saya yang mengatakan bahwa Theravada tidak lahir 200 setelah Buddha Parinibbana. Theravada itu adalah ajaran yang berasal dari bahkan Buddha sendiri, dan sangganya berasal dari garis silsilah yang tidak terputus dari zaman Buddha, ya. Karena ajarannya yang ditulis oleh Bante Buddhaghosa masih ada zaman sekarang dan masih kita pelajari dan kita praktekkan, ya.
Nah, sila Kandawaga adalah yang pertama. Di antara suta-sutanya itu Brahmajala adalah yang pertama. Ada masih sampai sekarang. Kata pengantar yang dikatakan oleh Yang Mulia Ananda pada saat Dewan Agung Buddhis yang pertama atau konsili yang pertama, ya, adalah pertama, yaitu berikut adalah yang telah didengar oleh saya atau Ewang Me Sutang dan seterusnya. Ya, jadi dari ini saya sampaikan kepada Anda bahwa 3 nikaya yang ada di zaman Buddha masih ada di zaman sekarang. Dan itu masih kita pelajari. Kalau biku-biku di negeri Buddhis seperti di Myanmar itu dihafalkan di luar kepala semua Tripitaka ini, termasuk kitab komentarnya gitu, ya. Nah, jadi ajaran yang kita pelajari bukan ajaran yang baru. Ini ajaran dari sejak zaman Buddha masih hidup, ya. Nah, kemudian Bante Buddhaghosa juga menjelaskan kronologi tentang musyawarah Dewan Agung Buddhis yang pertama atau konsili Buddhis yang pertama. Ya, saya akan menjelaskan lebih lanjut, kata beliau. Walaupun Dewan Buddhis yang pertama ini telah ditambahkan ke dalam Vinaya Pitaka sebagai teks suci, artinya ada di Vinaya Pitaka sejarahnya. Namun dewan tersebut harus dipahami di bagian awal komentar untuk 3 nikaya ini juga sebagai berikut gitu, ya. Jadi diceritakan di kitab tersebut ketika Begawan sang penyelamat dunia, artinya penyelamat dunia itu dunia makhluk yang mau mengikuti nasihatnya dan mengikuti petunjuk-petunjuknya, ya. Kalau yang nggak mau mengikuti ya buat ya. Ketika Begawan telah menyelesaikan tugas-tugas Buddha, dimulai dari pembabaran Dhammacakkappawatthana hingga penjinaan pengembara fakir Subada, dan ketika Begawan telah mencapai nibbana akhir, telah mencapai parinibbana, melalui kepadaman tanpa substrat yang tersisa, artinya padamnya 5 agregat, padamnya tubuh jasmani Begawan atau Buddha dan padamnya batin Buddha, padam semua. Beliau langsung masuk parinibbana. Kalau kita ini kan masih berkobar-kobar nih. Berkobar-kobar ke sana kemari, membakar tetangga-tetangganya juga. Siapapun yang di dekat Anda bakar. Nah, jadi setelah mencapai parinibbana sebelum fajar di hari bulan purnama di bulan Wesaka. Jadi kita dapat informasi Buddha parinibbananya itu adalah sebelum fajar di hari bulan purnama di bulan Waisak, ya. Jadi itu sekitar bulan April atau Mei, di antara pohon sala kembar di hutan Sala milik Raja-Raja Malla di dekat Kusinara. Yang Mulia Mahakassapa, biku senior, paling senior di dalam sangga yang pada waktu itu beranggotakan 700.000 biku, berkumpul pada hari pembagian relik Sang Buddha. Beliau teringat pada ucapan yang dikatakan oleh seorang biku yang ditahbiskan di usia senja yang bernama Subada. Nah ini, jadi gara-gara beliau akhirnya terjadilah Dewan Buddhis yang pertama, gara-gara biku yang ditahbiskan di usia senja ini. Jadi biku tua ini berkata, cukup wahai teman-teman, ini kan Buddha udah parinibbana nih. Di hari itu Buddha parinibbana, semua pada sedih. Biku Subada seolah-olah bijaksana menasehati teman-teman biku lainnya begini, cukup wahai teman-teman, jangan bersedih, jangan menyesalinya. Kita sudah merdeka dari pertapa agung tersebut. Kita dizolimi dengan kata-kata ini boleh dilakukan untuk kalian, ini tidak boleh. Katanya dizolimi, katanya dikekang. Tetapi sekarang kita akan melakukan apa yang kita inginkan. Kita bisa melakukan apa yang tidak kita inginkan. Ketika berpikir tentang keadaan yang sulit jadi itu kata-katanya Subada tadi. Nah, Bante Mahakassapa mendengar. Jadi beliau berpikir tentang keadaan yang sulit didapatkannya majelis sangga yang seperti itu lagi di masa depan. Artinya
Bante Mahakasapa berpikir ini kan sangga sedang berkumpul 700.000 tadi. Ke depan mengumpulkan sangga sedemikian banyaknya susah loh. Begitu ya. Ini mumpung lagi kumpul ya, maka dengan adanya kemungkinan bahwa setelah mendapatkan kelompok biku jahat yang berpikir kitab suci memiliki guru yang sudah meninggal. Jadi beliau berpikir, ini Bante Subhada begini nih. Hari ini Buddha baru parinibbana saja sudah bersuara yang sumbang kayak begitu. Ini kalau kita nggak take action untuk mengamankan ajaran Buddha, maka ke depan akan muncul suara-suara yang lebih lagi dengan mengatakan bahwa oh kitab suci kita itu udah nggak ada gurunya kok. Jadi udah nggak usah dipelajari lagi. Ya akhirnya hancurlah ajaran Buddha kalau begitu. Paham ya? Nah, Bante Mahakasapa melihat potensi hancurnya ajaran Buddha itu, maka kita harus berterima kasih pada Bante Mahakasapa ya, dengan kebijaksanaan beliau yang mengadakan Dewan Buddhis yang pertama. Suara-suara seperti tadi, kitab suci memiliki guru yang sudah meninggal gitu akan bisa makin berkembang dan nanti akan ada saja biku-biku yang cocok dengan pendapat itu. Nah, sebelum kelompok-kelompok yang negatif atau kelompok-kelompok jahat ini berkembang ya, yang bisa menyebabkan hilangnya dhamma yang sejati dalam waktu singkat ya, maka maka beliau harus segera mengambil langkah untuk menyelamatkan ajaran Buddha itu ya. Oke. Nah, jadi lalu Bante Mahakasapa juga berpikir walaupun Buddha sudah parinibbana, tetapi kan Buddha sebelum parinibbana, Buddha berkata, wahai Ananda, aku sudah mengajarkan serta memperkenalkan Dhamma dan Vinaya kepada kalian. Ketika aku tiada, Dhamma dan Vinaya tersebut adalah guru kalian. Ya, ini diingat oleh Bante Mahakasapa ya. Jadi Tripitaka dan kitab komentarnya ini adalah guru kita sekarang setelah Buddha tiada atau Buddha parinibbana ya. Kemudian Yang Mulia Mahakasapa juga berpikir, makanya atau oleh karena itu alangkah bagusnya apabila saya bersama-sama melafalkan Dhamma dan Vinaya. Melafalkan tuh kayak reciting, kayak mengucapkannya tapi dari hafalannya gitu ya, bukan membaca tapi dari hafalan. Melafalkan Dhamma dan Vinaya yang karenanya atau yang dikarenakan oleh pelafalan itu, maka sasana Sang Buddha atau ajaran Sang Buddha akan bertahan lama. Jadi beliau langsung, kalau begitu panggil biku-biku yang hafal semua ajaran Buddha ini, lalu kita stempel nantinya kira-kira begitu bahwa inilah ajaran Buddha begitu ya. Nah, Anda harus ingat pada waktu itu belum ada buku, belum ada tulisan. Jadi semua biku committing into jadi dihafal saja ya. Jadi dihafalkan di luar kepala begitu. Ada kelompok biku kalau di zaman Buddha itu begini. Ada kelompok biku yang khusus menghafal Digha Nikaya, ada kelompok biku yang menghafal khusus Majjhima Nikaya beserta komentar-komentarnya, ada yang khusus menghafal Sangyutta Nikaya dan seterusnya begitu ya. Jadi terdapat kelompok-kelompok ini. Tetapi ada satu biku yang hafal semuanya, yaitu siapa? Yang Mulia Ananda katanya ya. Nah, jadi saya lanjutkan. Lagi pula, jadi Bante Mahakasapa merasa tidak berlebihan kalau beliau mencoba untuk menginisiasi Dewan Buddhis yang pertama. Kenapa? Alasannya, saya telah didukung oleh begawan dengan penggunaan bersama dalam hal jubah yang berkata, wahai Kasapa, maukah kamu memakai jubah dari tumpukan sampah milikku yang terbuat dari rami dan kain buangan? Artinya Buddha mengizinkan jubahnya dipakai oleh Kasapa. Jadi Bante Mahakasapa ya berpikir bahwa beliau deserve untuk menginisiasi Dewan Buddhis yang pertama, supaya ajaran Buddha tidak tercerai-berai dan tidak hilang lalu dikumpulkan lagi gitu ya. Jadi ini adalah kesopanan atau etika dari Bante Mahakasapa yang sangat tinggi
Jadi beliau tidak ingin melakukan sesuatu yang dia tidak deserve untuk melakukannya, gitu. Dan juga dengan menempatkan saya setara dengan dirinya atau diri Buddha dalam hal kualitas yang melampaui kodrat manusia, yaitu pencapaian jana, magga dan pala, ya. Jadi beliau memang disejajarkan dengan Buddha, ya. Nah, kemudian ya, di sini ada teks pendukungnya. Misalkan untuk mendukung bahwa Bante Mahakassapa itu layak untuk menginisiasi itu tadi, karena kalimat Buddha seperti ini, wahai para biku, hanya selama aku menginginkannya, dengan sepenuhnya terpisah dari kenikmatan indriawi. Jadi ini bercerita tentang pencapaian jana pertama. Buddha itu bisa masuk ke jana pertama kapan saja, hanya ketika beliau menginginkannya, gitu. Dan juga Buddha mengatakan demikian pula hanya selama Kassapa menginginkannya. Jadi Bante Mahakassapa ini juga master di dalam pencapaian jana, gitu, ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pencapaian meditatifnya pun Buddha juga menyampaikan kepada para biku bahwa Bante Mahakassapa juga setara dengan Buddha, ya. Nah, setelah membuat tangannya bergetar, artinya tangan Buddha bergetar, dengan cara itu saya dipuji sebagai orang yang tidak melekat pada 4 jenis kasta dan orang yang prakteknya mirip dengan rembulan, apalagi yang akan menjadi kebebasan dari hutang bagi saya. Artinya dengan semua statementnya Buddha tentang Bante Mahakassapa ini, maka Bante Mahakassapa merasa tidak salah kalau beliau menginisiasi Dewan Buddhis yang pertama. Jadi tidak ada hutang di masa depan karena melakukan kesalahan, gitu, ya. Jadi beliau sangat bijaksana, merenung dengan sangat dalam apakah pantas untuk menginisiasi Dewan Buddhis yang pertama atau tidak, dan ketika merasa pantas lalu beliau melakukannya. Lalu beliau juga berpikir begini, bukankah seperti seorang raja yang mendukung putranya sendiri, jadi mengibaratkan Sang Buddha adalah raja yang mendukung putranya yaitu Bante Mahakassapa untuk membangun silsilah keluarga dengan cara memberikan batu zirahnya. Batu zirah itu batu apa itu? Kayak yang untuk berperang itu loh, yang apa, untuk tameng itulah, untuk menahan senjata-senjata tajam begitu, ya. Bener nggak sih? Iya ya, kayaknya itu ya zirah, ya. Yaitu memberikan pemerintahannya, gitu. Atau salah mungkin saya, batu zirah, saya lupa cek di KBBI-nya. Jadi ini simbol kerajaan. Jadi simbol apa? Apa namanya itu? Peralihan kekuasaan begitu, ya. Jadi dari raja ke putranya begitu, suksesi, ya. Nah, jadi Begawan mendukung saya dengan dukungan yang unik ini setelah mengerti bahwa saya akan menjadi orang yang membangun silsilah dhamma sejati beliau, begitu. Bukankah Begawan memuji saya dengan pujian terbaik, gitu, ya. Jadi beliau terus merenung layak enggak begitu kan. Nah, ketika berpikir demikian, Yang Mulia Mahakassapa membangkitkan kekuatan para biku untuk bersama-sama melafalkan dhamma dan winaya bersama-sama, gitu. Seperti yang para pelafal di Dewan Buddhis yang pertama telah katakan berikut ini. Kemudian Yang Mulia Mahakassapa berkata kepada para biku, wahai teman-teman, kali ini saya melakukan perjalanan di sepanjang jalan raya dari Pawa ke Kusinara bersama dengan rombongan besar para biku yang terdiri dari 500 biku. Jadi ini adalah kalimat di Sutta Digha Nikaya yang pertama, ya. Nah, jadi di kitab komentar kemudian disampaikan bahwa semua Subadakanda itu, jadi ini adalah
satu section di dalam Vinaya Pitaka yang menceritakan hari-hari Buddha Parinibbana, dan kemudian ada seorang biku yang ditahbiskan di usia senja tadi yang namanya Subhada yang berkomentar dengan cara yang negatif seperti itu tadi, yang kemudian juga menceritakan tentang bagaimana Bhante Mahakassapa merenungkan itu tadi, dan hingga sampai terlaksananya Dewan Buddhis yang pertama gitu. Itu sebenarnya sudah ada di Vinaya Pitaka. Tetapi di dalam kitab Digha Nikaya ini juga disampaikan ulang secara ringkas ya. Nah, jadi itulah mengapa Bhante Buddhaghosa menganjurkan para biku untuk membuka Subhada Kanda di Vinaya Pitaka supaya bisa memahami alur kejadiannya secara lebih detail lagi gitu. Kita lanjutkan. Akan tetapi saya atau Bhante Buddhaghosa, penulis kitab kita ini, akan berbicara dengan sesuai dengan makna yang ada di kitab Vinaya Pitaka tadi, Subhada Kanda, hanya di teks yang juga muncul di akhir dari Parinibbana Sutta. Jadi dibatasi oleh Bhante Buddhaghosa, tidak menulis semuanya, tetapi hanya yang ada juga di bagian akhir dari Maha Parinibbana Sutta. Kemudian Yang Mulia Mahakassapa berkata seperti di dalam slide. Wahai teman-teman, sekarang kita mau bersama-sama melafalkan Dhamma dan Vinaya. Sebelum Dhamma itu yang bukan ajaran Buddha atau ajaran yang keliru. Sebelum ajaran yang keliru bersinar dan ajaran Buddha ditentang, sebelum itu, sebelum yang bukan Vinaya bersinar dan Vinaya ditentang, sebelum orang-orang yang tidak berbicara sesuai dengan ajaran Buddha menguat dan orang-orang yang berbicara sesuai dengan ajaran Buddha melemah. Ya. Sebelum orang-orang yang tidak berbicara sesuai dengan Vinaya menguat dan orang-orang yang berbicara sesuai Vinaya melemah. Kalau di Indonesia masuk yang mana ini? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua artinya apa ini? Sebelum orang-orang yang berbicara sesuai Dhamma melemah ya. Oke. Kita masih di situ ya. Kita menuju menguat kok, tenang aja. Nah, lalu para biku menjawab, kan tadi Bhante Mahakassapa mengajak ya untuk melakukan Dewan Buddhis yang pertama tadi. Ayo kita kumpulkan yuk ajaran Buddha dengan berkata itu tadi, sebelum Dhamma bersinar, Dhamma melemah atau ditentang dan seterusnya tadi kan. Lalu para biku menjawab, kalau memang begitu wahai Tuan yang terhormat, sudilah sesepuh menyeleksi biku-bikunya. Selanjutnya sesepuh Mahakassapa memilih 499 biku yang katanya kalau di sumber yang lain itu adalah semuanya arahat. Oh ya, di sini juga disebutkan semuanya telah menghancurkan semua asawa, artinya semuanya adalah arahat dan hafal seluruh ajaran Buddha yang memiliki 9 unsur sasana Sang Buddha. Jadi kalau di zaman Buddha namanya itu belum Tipitaka, tetapi Nawangga satu sasana, 9 unsur. Jadi ajaran Buddha itu dikelompokkan ke dalam 9 unsur. Kalau ajaran Buddha yang berbentuk syair, stansa disebut gatha. Kalau ajaran Buddha yang bersifat diskursus itu disebut sutta dan seterusnya, ada 9 begitu. Nah, para arahat yang jumlahnya 499 yang sudah ditunjuk oleh Bhante Mahakassapa semuanya hafal ajaran Buddha dan semua klasifikasi serta pembagian dari semua ajaran yang ada di Tipitaka sekarang ya. Semuanya juga sudah mencapai wawasan analitis atau patik sambida ya. Sebagian besar memiliki abhinya dan juga ditempatkan di posisi yang tertinggi oleh Buddha yang memiliki 3 pengetahuan sejati dan lain-lain. Artinya 499 biku arahat ini semuanya memiliki kualitas tertinggi. Ini adalah biku-biku terbaik yang ada pada waktu itu. Ya.
tidak hanya mempunyai pencapaian spiritual yang tinggi, tetapi juga hafal semua ajaran Buddha gitu. Dengan mengacu kepada para arahat tersebut, kalimat ini dikatakan oleh para sesepuh yang menyelenggarakan Dewan Buddhis yang pertama, bahwa lalu Yang Mulia Mahakassapa memilih 499 arahat. Terus ada pertanyaan, akan tetapi kenapa beliau hanya memilih 499 biku? Jawabannya, beliau melakukannya untuk memberikan kesempatan kepada Bhante Ananda atau sesepuh Ananda. Saya mau menjelaskannya lebih lanjut, kata Bhante Buddhaghosa. Ini pernyataannya Bhante Buddhaghosa. Dengan atau tanpa Yang Mulia Ananda tersebut pun tidak mungkin untuk melakukan pelafalan Dhamma. Jadi dengan menyertakan Bhante Ananda pada saat itu nggak mungkin juga dilakukan Dewan Buddhis yang pertama, ya. Tapi tanpa beliau juga tidak bisa juga. Nah, nanti alasannya disebutkan. Oleh karena alasannya, beliau sebenarnya adalah seorang murid mulia yang masih berlatih untuk pencapaian buah kearahantahan, yang masih punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Artinya Bhante Ananda pada hari itu bukan arahat. Bhante Ananda adalah Sotapanna, seorang Sotapanna. Jadi kalau Bhante Ananda diajak di Dewan Buddhis yang pertama, nggak bisa. Karena pesertanya masih ada satu peserta yang masih punya kotoran batin. Bahaya. Kenapa bahaya? Karena selama masih ada kotoran batin, bisa jadi terjadi interpretasi yang salah. Ya, bisa jadi muncul ingatan yang salah, bisa jadi terjadi manipulasi ajaran. Ya, jadi Bhante Mahakassapa mengharuskan pesertanya harus arahat untuk menghindari itu tadi semua, supaya apa yang akan dilafalkan itu adalah benar-benar ajaran Buddha yang murni, suci dan lain sebagainya begitu. Ya, kalau masih punya kilesa bahaya. Ya, kan kalau masih punya kilesa lagi melafalkan ewang mesutang ikang sama yang bakal. Ada satu passage begitu yang si orang yang masih punya kilesa tersinggung. Ini kayaknya nyinggung saya ini. Lompati saja gitu. Kan bisa begitu. Paham? Tapi ini interpretasi saya ya. Ya, karena masih punya kilesa. Ya, dia bisa salah. Karena masih punya kilesa, dia masih punya like and dislike, ya, karena dia masih punya kilesa. Tapi kalau yang arahat itu standarnya tinggi, standar moralnya tinggi, ya. Nah, jadi keputusan Bhante Mahakassapa untuk memanggil hanya para arahat itu adalah keputusan yang sangat bijaksana, sangat brilian, ya. Kita harus berterima kasih pada beliau, gitu. Nah, jadi kan tadi dikatakan beliau masih Sotapanna, maka dari itu kalau ada beliau pun, kalau mengajak beliau pun di dalam Dewan Buddhis yang pertama, nggak mungkin juga untuk melakukan pelafalan Dhamma, ya, nggak mungkin karena beliau masih punya kilesa. Selain itu sebaliknya, karena tidak ada Dhamma apapun, ya ini lihat nih. Karena tidak ada dhamma apapun, tidak ada diskursus apapun, puisi-puisi campuran apapun dan lain sebagainya yang telah diajarkan oleh Sang Buddha yang tidak dialami dan dihafal oleh Yang Mulia Ananda. Ya kan tadi di awal saya katakan sebenarnya hanya ada satu biku yang hafal seluruh ajaran Buddha, yaitu Bhante Ananda. Jadi tadi Bhante Mahakassapa berkata, kalau hari ini mengadakan Dewan Buddhis yang pertama dengan Bhante Ananda, nggak mungkin. Karena beliau masih Sotapanna, masih punya kilesa. Tapi kalau mengajak dia juga nggak mungkin. Walaupun dia hafal, tapi beliau bukan arahat. Nanti kayak tadi ada yang dilompatin tadi gitu. Ya ini interpretasi saya, maaf kalau saya salah. Ya, nah jadi statementnya bagus ya. Tanpa beliau atau dengan beliau nggak mungkin Dewan Buddhis pertama dilaksanakan. Ya, nah lalu ada pendukung lagi. Jadi
seperti yang Bante Ananda sendiri telah katakan bahwa wahai Brahmana, saya memahami 80.000 dhamma dari Sang Buddha. Saya memahami 2.000 dhamma dari para biku seperti yang mulia Sariputta dan lain-lain. Dhamma-dhamma yang mengalir di dalam hati saya ada 84.000, artinya dhamma-dhamma yang sudah saya hafal di dalam hati, ya, yang sudah saya hafalkan di luar kepala, itu semuanya ada 84.000 dhamma kanda, agregat dhamma. Nah, ini klop keseluruhan Tripitaka kita itu ada 84.000 dhamma kanda, ya. Jadi Bante Ananda harus diajak gitu. Tapi kan kemudian problemnya muncul, tapi kan beliau masih Sotapanna nih. Jadi bagaimana menyelesaikan ini semua? Lalu diteruskan. Maka dari itu, tanpa beliau pun tadi juga tidak mungkin untuk melakukan pelafalan dhamma. Jadi jika demikian, sebagai seorang murid mulia atau sebagai seorang Sotapanna, beliau harus dipilih oleh sesepuh Mahakasapa karena sangat berguna untuk pelafalan dhamma. Lalu tapi kenapa tidak dipilih? Oleh karena sesepuh Mahakasapa ingin menjauhkan diri dari kritikan orang lain. Nah, ini alasan yang benar. Kalau tadi saya dilompatin gitu kan interpretasinya, saya ya gitu ya. Nah, ini alasannya yang benar. Karena Bante Mahakasapa ingin menjauhkan diri dari kritikan dari orang lain. Saya mau menjelaskan lebih lanjut, kata Bante Buddhaghosa. Sesepuh Mahakasapa sangat dekat dengan Yang Mulia Ananda. Ya, meskipun uban sudah tumbuh di kepala Yang Mulia Ananda, sesepuh Mahakasapa sungguh-sungguh menasehati Yang Mulia Ananda dengan menyebutnya anak muda. Jadi hubungannya sangat dekat. Anak muda walaupun sudah ubanan, gitu. Dengan berkata anak muda ini tidak tahu ukurannya sendiri. Jadi beliau menasehati Yang Mulia Ananda seperti itu. Lagi pula Yang Mulia Ananda yang merupakan orang terkenal di antara keluarga Sakya dan adik laki-laki Buddha itu adalah putra dari paman Buddha. Nanti bisa dikritik juga gitu. Berkenaan dengan masalah itu, beberapa biku yang berpikir seperti sesuatu yang tidak pantas untuk dilakukan akan mengkritik dengan berkata, sesepuh Mahakasapa memilih Yang Mulia Ananda yang mencapai wawasan analitis seorang Sotapanna dengan menyisihkan biku-biku yang telah mencapai wawasan analitis seorang arahat. Paham ya? Jadi nanti di masa depan akan dikritik, kenapa Bante Mahakasapa memilih seorang Sotapanna sedangkan selain beliau masih banyak arahat juga, gitu ya. Nah, sesepuh Mahakasapa yang ingin menjauhi kritikan orang lain tersebut lalu memutuskan untuk tidak memilih beliau sambil berpikir, tidak mungkin untuk bersama-sama melafalkan pelafalan dhamma tanpa Yang Mulia Ananda. Saya akan mengambil dia hanya atas persetujuan para biku. Jadi artinya dengan pertimbangan ini tadi nggak mungkin beliau memutuskan sendiri untuk memanggil Yang Mulia Ananda. Lalu Bante Mahakasapa dengan penuh kebijaksanaannya berpikir, kalau begitu saya akan rapat dengan biku, ya. Saya akan minta pendapat para biku, bagaimana seharusnya ini semua harus dilakukan gitu. Apakah mengajak ataukah tidak gitu, ya. Nah, jadi sekali lagi Anda ingat-ingat untuk di kelas pagi hari ini bahwa kronologi atau timeline-nya ini adalah kira-kira dimulai bahkan sejak hari Buddha Parinibbana. Sudah mulai muncul potensi kehancuran dari ajaran Buddha, ya. Dan hari itu juga nggak lama kemudian Bante Mahakasapa berpikir seperti itu, gitu, ya. Yang nantinya 3 bulan berikutnya akhirnya dilakukan Dewan Buddhis yang pertama atau Konsili Buddhis yang pertama, di mana nanti Anda akan lihat bahwa di Dewan Buddhis yang pertama itu ditetapkan seluruh ajaran Buddha yang dihafal oleh para biku pada waktu itu masih ada sampai sekarang.
ya, dan itu yang dipelajari sebagai kitab sucinya para Theravadin di zaman sekarang. Jadi saya ingin kemudian memberikan argumen pertama saya yang tadi mengatakan bahwa saya nggak setuju kalau Theravada dikatakan sebagai aliran yang muncul 200 tahun setelah Buddha Parinibbana. Enggak. Theravada muncul sejak zaman Buddha. Loh, tapi istilah Theravada kan faktanya muncul 200 tahun, ya itu bungkus. Bungkusnya mungkin ya, saya nggak mau terjebak dalam hal tersebut. Bungkus Theravada, nama Theravada itu bungkus. Itu muncul mungkin gitu 200 tahun setelah Buddha Parinibbana, tetapi isinya itu adalah isi yang diajarkan oleh Buddha di zaman Buddha. Jadi dengan kata lain, saya di kelas pertama ini saya sudah memberikan argumen pertama yang menyatakan bahwa Sangha Theravada di dunia saat ini itu berasal dari silsilah sangga yang tidak terputus sejak zaman Buddha Gautama, ya. Nah, dengan demikian maka kita cukupkan dulu kelas pada pagi hari ini, ya. Kelas minggu depan akan makin menarik karena ada Katina. Ya, baik, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi Anda. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Seado atas Dhamma Desana yang telah disampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Semoga kami semua bisa mendapatkan manfaat tertinggi dari pendengaran Dhamma hari ini. Bagi kalian Namita yang menginginkan slide kelas PS dapat mengunduhnya di website DBS di www.dhammawihari.or.id. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Izinkan kami untuk membacakan tata tertib sesi tanya jawab. Bagi kalian Namita yang berada di ruang Dhammasala dan lantai dasar, silakan mengacungkan tangan untuk bertanya atau klik tombol raise hand bagi kalian Namita yang bergabung lewat Zoom meeting. Harap penanya memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan domisili. Harap penanya mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu secara ringkas dan jelas yang berkenaan dengan topik pada pagi hari ini. Dan dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka bisa jadi tidak semua penanya berkesempatan mendapatkan giliran untuk bertanya. Baik kalian Namita, kesempatan bertanya pertama akan diberikan kepada penanya yang berada di ruang Dhammasala. Baik, silakan. Wandami Bante Sukihotu. Ini izin bertanya Bante, tadi dikatakan di antara diskursus Brahmajala adalah yang pertama. Apakah ada maksud dari Bante Buddhaghosa bahwa Brahmajala ini diletakkan sebagai yang pertama? Terima kasih Bante. Ada kayaknya. Ini ingatan saya dari waktu masih kuliah di ITBMU ya. Tapi untuk jelasnya mungkin nanti setelah kelas tentang asal mula Theravada ini selesai, saya akan lanjutkan Brahmajalanya ya. Kalau saya tidak salah ingat, kenapa itu ditetapkan di yang pertama? Karena di sutta ini Buddha membahas tentang 62 pandangan salah. Ya. Jadi ini sutta ini cukup menarik. Jadi di dunia pada waktu itu dan mungkin di zaman sekarang itu semua pandangan salah itu dikelompokkan oleh Buddha ke dalam 62 pandangan salah. Itu ya. Nah, kenapa ini ditempatkan di bagian pertama? Supaya ini menjadi fondasi bagi semua pembelajar kitab suci sebelum mempelajari ke sutta-sutta yang berikutnya. Itu mereka harus paham dulu bahwa ada 62 pandangan salah ini loh. Itu supaya mereka nggak terjebak di dalam pandangan-pandangan salah yang manapun begitu. Dengan demikian mereka para pembelajar ini akan bisa mempelajari kitab suci dan tentu saja mempraktekannya dengan cara yang benar dan dengan demikian mendapatkan manfaat yang besar. Jadi semacam memberikan fondasi supaya kita tidak terjebak di dalam pandangan salah, karena ini paling penting sih sebenarnya sih ya. Untuk menghancurkan pandangan salah ini tugas pertama supaya kita bisa jadi sotapanna
ya, sia-sia. Saya teringat juga judul dari terjemahan Sutta ini sebenarnya ada bahasa Inggrisnya, tetapi kitab komentarnya tidak diterjemahkan secara lengkap. Kalau nggak salah penulisnya Biku Bodhi kayaknya. Itu ada di internet sih, PDF-nya kalau nggak salah ada. Tetapi ya itu tadi, menurut saya tidak lengkap sih terjemahannya. Beliau memakai judul yang saya sangat suka, The All-Embracing Net of Views. Wah, bagus ya. Jadi semua pandangan salah itu jaring-jaring jala gitu, semua pandangan salah itu diajarkan di dalam sutta ini gitu. Jadi itu seingat saya waktu masih di ITBMU, tapi mungkin nanti saya juga lupa kitab komentarnya nanti berbicara apa, kita tunggu aja ya, sia-sia. Oke. Sadu. Terima kasih Sayadaw atas penjelasannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan bertanya pada penanya yang berada di lantai dasar. Silakan memunculkannya pada layar. Anumodana, selamat pagi Bante. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Feni dari Ciputat. Saya mau bertanya beberapa hal Bante. Yang pertama, saya mau tahu pada saat Dewan Buddhis yang pertama itu apakah Bante Sariputta termasuk dalam 499 arahat itu yang menuliskan kitab suci. Terus yang kedua, setahu saya Bante Ananda itu mencapai arahat di hari terakhir sebelum Dewan Buddhis itu berlangsung, apakah betul? Terus yang ketiga, apakah Bante Ananda adalah Bante yang terakhir mencapai arahat? Apakah setelah itu nggak ada lagi gitu orang yang bisa mencapai arahat? Dan keempat, saya ada minggu lalu kan nggak datang Bante, saya ada dengar putaran asal usul dunia yang terakhir itu Bante. Kalau saya nggak salah, saya nggak ada dengar Bante ada bahas tentang dinosaurus Bante. Kenapa Buddha kepada Waseta nggak menceritakan, kayak kan kita sering tahu fosil-fosil dinosaurus ya di museum-museum gitu Bante. Terus apakah ada apa enggak jadinya Bante gitu? Terima kasih. Anumodana. Ini kalau saya jawab semua saya diprotes umat nggak ya? Bu, aturannya itu kan hanya tanya satu pertanyaan, ya. Jadi yang mana dulu nih, nanti yang lainnya akan saya jawab kalau nggak ada yang bertanya setelah Ibu ya. Ya baik Bante. Yang mana Bu yang mau saya jawab dulu? Yang pertanyaan 1 sampai 3 dulu deh Bante. Satu aja Bu. Oke deh, 1 sampai 3 cepat kok saya jawabnya ya. Bante Sariputta harusnya ada ya, ada di dalam konsili itu atau Dewan Buddhis itu. Yang Mulia Ananda benar, itu nanti di kelas-kelas berikutnya akan disampaikan bahwa akhirnya Yang Mulia Ananda berjuang untuk menjadi arahat dan akhirnya bisa masuk menjadi anggota ke-500. Apakah beliau terakhir? Enggak sih, masih banyak kok yang setelah beliau yang bisa mencapai kearahatan. Begitu ya Bu ya. Nanti dinosaurusnya terakhir. Terima kasih Bante. Terima kasih. Sadu. Terima kasih Sayadaw atas penjelasannya. Selanjutnya telah bergabung bersama kita di Zoom meeting Upacarika Mewah. Silahkan memunculkannya pada layar. Baik, terima kasih banyak. Nama budaya Bante Mewah Subakmaro dari Kota Tangerang Bante. Cuma mau tanya ini ya Bante. Sebenarnya selain Theravada itu ada berapa aliran dalam ajaran Buddha Mas Buddha ini? Dan yang masih eksis berapa sekte itu? Saja sih. Banyak. Baik, begini. Saya di Myanmar itu
tidak mempelajari perpecahan-perpecahan itu ya walaupun enggak sih saya rasa. Jadi ITBMU itu silabusnya itu hanyalah mempelajari Tripitaka dan kitab komentar ya. Jadi saya nggak bisa menjawab. Sebenarnya itu pertanyaan Anda itu bisa dicari di internet sih, banyak sih ininya gitu. Saya tidak bisa menjawab itu ya. Semata-mata karena memang fokus saya adalah Tripitaka dan kitab komentar ya gitu ya. Terima kasih. Baik Bante, terima kasih banyak. Sadu. Terima kasih Sayadaw atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada penanya yang berada di ruang Dhammasala. Kepada saudara yang berbaju biru silakan. Halo Bante, nama saya Frankie. Halo. Tenang. Sebenarnya saya ada dua pertanyaan. Saya nggak nyangka kelas ini menarik banget ya gitu. Cuma saya masih ada pertanyaan nyangkut dari kelas sebelumnya. Pertanyaan saya adalah bagaimana sih positioning dari Kilesa Bante? Kalau saya tarik dari extend further Aganya Sutta, Bante bilang kalau Kilesa itu yang penyebab segalanya. Everyone was so happy, kondisinya jana dan segala macam kayak gitu-gitu, tapi gara-gara ada I better than you dan segala macam, Kilesa itu jadi ada gitu. Nah, cuma kalau saya extend further analisanya, Kilesa itu juga yang menyebabkan sebagai driver jadi peradaban. Kita bisa nyaman di sini mendengarkan Bante juga karena Kilesa. I want to make a better Dhamma Vihari kayak gitu-gitu. Nah, jadi positioning Kilesa itu gimana ya Bante? Di satu sisi dia membakar kita, di satu sisi dia juga menjadi bahan bakar untuk peradaban yang baik. Tetapi most importantly, ini yang menurut pendapat saya, Kilesa itu malahan menjadi membuat Dhamma menjadi relevan gitu. Thank you Bante. Positioningnya Kilesa. Kilesa itu bagi yang nggak tahu mental defilements atau kotoran batin ya. Kilesa is the opium of the masses. Paham nggak? Kilesa memabukkan, membuat orang-orang mabuk sehingga lupa tentang tujuan hidupnya, yaitu untuk mencapai pencerahan. Ya, you got what I mean? Ya. Jadi positioning Kilesa, kalau tadi dikatakan ya dengan Kilesa kita bisa mengalami kemajuan di mana kita sekarang bisa menjadi seperti ini. Ya tapi kalau itu dicapai dengan Kilesa, sesungguhnya juga itu bukan tujuan kita sebagai murid Buddha sih. Tujuan kita dari murid Buddha adalah menghancurkan Kilesa. Karena kita tidak ingin terus sengsara di dalam siklus kelahiran dan kematian ini gitu. Ya. Karena kehidupan ini kalau dengan bahasa-bahasa yang bombastis, kehidupan ini seperti fata morgana, kayak kehidupan ini seperti apa? Ilusi, kayak ya memang seperti itu sebenarnya. Kehidupan itu ya seperti fata morgana, seperti ilusi. Semakin kamu mengejar, semakin jauh yang kamu kejar itu. Kamu tidak akan pernah puas dengan apa yang kamu kejar. Tadi siapa namamu? Frankie. Ya. Frankie. Ya. Jadi kehidupan akan seperti ini. Makanya saya berani bikin bold statement bahwa sebenarnya semua jenis kebahagiaan yang ada di alam semesta itu sudah pernah Frankie rasakan. Lalu kenapa kamu masih deluded mengejar-ngejar kehidupan ini yang sebenarnya udah pernah kamu rasakan? Tapi Bante, saya belum pernah merasakan yang ono yang ini. Ya itu Kilesa. Itu Kilesa yang hanya akan menipu kita, mengelabui kita untuk kemudian berputar-putar. Saat ini Frankie berputar-putar di alam manusia. Ya, tapi mungkin di kehidupan yang lalu Frankie udah berputar-putar sebagai binatang. Mungkin dan besar kemungkinan kita semua udah pernah jadi harimau di kehidupan lampau. Di mana untuk cari makan kita harus membunuh makhluk lain, harus menerkam makhluk lain, ya. Di masa lalu kita mungkin udah pernah jadi kucing gitu, yang kerjaannya jak pakun begitu, ya Frankie. Jadi terrible kehidupan yang kayak begitu gitu. Di kehidupan lampau kita semua udah pernah masuk ke neraka, kita. Ya saat ini aja kita beredar di dunia manusia, tetapi setelah kelahiran ini
Setelah Frankie menyelesaikan kehidupan yang ini, kalau Frankie tidak memiliki pencapaian-pencapaian meditatif, Frankie tidak punya dukungan, sandaran, tempat berlindung untuk mendapatkan kehidupan yang baik setelah kehidupan yang sekarang. Makanya kehidupan jadi kayak ilusi akhirnya. Lalu kenapa saya harus menghabiskan segenap daya, upaya, energi saya hanya untuk mengejar sesuatu yang hanya ilusi? Gak akan pernah kita dapatkan, gak akan pernah bisa memuaskan kita. Itulah peribahasa tadi, mengejar fata morgana tadi. Ya, semakin kita kejar semakin jauh. Hidup tidak akan pernah memuaskan kamu. Kehidupan ini tidak akan pernah memuaskan kamu. Kemajuan ilmu, pengetahuan, teknologi tidak akan pernah memuaskan kamu. Yang bisa memuaskan kamu adalah pencapaian jana kamu, pencapaian maga kamu, pencapaian pala dan nibbana kamu. Itu yang bisa. Ya, kejarlah itu. Jadi sebagian besar manusia terjebak dalam lingkaran setan yang seperti ini, mengejar sesuatu yang tidak esensial, Frankie. Hanya sedikit orang yang sadar dan mengejar sesuatu yang esensial, bahwa sesungguhnya tujuan hidup itu adalah menghancurkan kilesa itu tadi. Ya, ini adalah sesuatu yang esensial. Dan harusnya Frankie bersyukur mengenal ajaran Buddha, karena ajaran Buddha atau Buddha Gautama sudah menguraikan dengan sangat terperinci sifat-sifat dharma yang harus kita hancurkan tersebut, yaitu kilesa, dan tidak berhenti di situ. Buddha juga menunjukkan caranya, bagaimana cara untuk menghancurkan kilesa-kilesa itu. Ini yang membedakan ajaran Buddha dengan ajaran-ajaran yang lain. Semua orang bilang yang ultimate, tapi nggak menunjukkan caranya untuk mencapainya. Buddha menunjukkan caranya. Kalau kamu pengen mencapai kehancuran kilesa, maka praktekkanlah meditasi. Dengan samatha 40 objek meditasi, kemudian bervipassana. Dan vipassana pun juga harus dibimbing oleh seorang guru untuk membuktikan sendiri bahwa alam semesta ini ternyata hanyalah sesuatu yang muncul dan lenyap saja. Muncul dan lenyap dengan sangat cepat sekali. Semuanya kosong sebenarnya. Tidak ada a solid entity, a single solid entity pun yang mengatur ini semuanya, begitu. Nggak ada. Semuanya hanyalah fenomena yang muncul pecah, muncul pecah, muncul pecah, muncul pecah. Ya, nah dari meditasi ini semua diajarkan dan kamu bisa melihatnya untuk kemudian menyimpulkan bahwa sesungguhnya siapa Frankie itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu tadi kamu harus buktikan sendiri. Nah, gurunya juga masih ada, tekniknya masih ada gitu. Siapa Frankie? Kenapa Frankie ada di sini? Frankie harus menuju kemana ini setelah ini gitu? Apakah ke sana, apakah ke sini? Nah, syukur-syukur kalau Frankie bermeditasi bisa mengingat beberapa kehidupan lampaunya, supaya akhirnya menjadi jemu dengan kehidupan. Oh, ternyata kehidupan hanya begini saja. Dulu saya ternyata udah pernah jadi presiden, sekarang jadi Frankie. Misalnya begitu loh. Jadi kayak useless ya menjalani seluruh proses ini, begitu. Untuk apa sih ini semua gitu? Saya dulu udah pernah jadi kayak begitu, sekarang begini, berputar, naik turun, naik turun, naik turun lagi gitu. Ya. Nah, jadi kalau ditanyakan standpointnya kilesa is the opium of the masses. Ya. Oke, Frankie, terima kasih. Terima kasih banyak, Bante. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Sayadaw atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan beralih kepada penanya yang berada di lantai dasar. Silakan memunculkannya pada layar. Apakah ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada berarti yang dinosaurus tadi. Saya belum siap-siap nih jawaban, tapi saya coba gunakan dengan pemahaman kitab suci saya ya. Dinosaurus itu ditemukan kapan sih? Ada yang tahu? Berapa juta tahun lalu? Jadi, kalau terus tadi positioning dinosaurus apa tadi? Apakah itu sebagai makhluk pertama? Dan sebagai fosil pertama, makhluk pertama? Ada yang tahu dinosaurus ditetapkan sebagai apa? Makhluk pertama atau fosil tertua?
atau makhluk tertua? Kata Yulia, dinosaurus ditemukan atau hidup 240 juta tahun yang lalu. Ya. Jadi kalau menurut saya dinosaurus sudah jelas dia berkaki berapa sih? 4 dan berjalannya melintang, kan itu kan definisinya binatang kan. Binatang itu kan berjalan melintang, mereka yang berjalan melintang seperti itu adalah binatang. Jadi mereka itu adalah makhluk apaya ya, makhluk binatang, dan sudah pasti itu bukan makhluk pertama atau makhluk hidup pertama ya, bukan. Itu hanyalah mungkin fosil-fosil yang bisa ditemukan saja, tetapi kan alam semesta ini hancur, terbentuk, dan seterusnya. Nah, ini for your informations, mungkin kira-kira 3 minggu atau 1 bulan yang lalu, saya mendorong salah satu umat kita yang berasal dari Medan, yang saya rasa umat ini sangat well informed dengan kemajuan ilmu pengetahuan modern, ilmu fisika, termasuk juga ilmu antariksa gitu. Saya menyarankan dia untuk membuat buku tentang apa? Jadi kayak kalau reconcile nggak tepat juga ya. Meminta dia untuk membuat buku tentang Aganya Sutta dan disupport oleh bukti-bukti temuan-temuan yang sudah ditemukan di zaman modern ini gitu ya. Nah, mungkin termasuk nanti kalau umat yang bersangkutan yang tadi saya maksudkan mendengarkan ini, mungkin termasuk dibahas tentang dinosaurus ya. Jadi ya menurut saya sih dinosaurus adalah binatang, dan yang pasti bukan yang pertama ya. Karena awal semesta ini sudah sangat lama sekali, tidak hanya 240 juta tahun, tetapi mungkin triliunan bahkan ya, awal alam semesta. Yang bersangkutan yang tadi saya katakan juga kemarin mengatakan kayaknya teori Big Bang jadi keliru, Bante. Dia juga punya data-datanya begitu untuk membuktikan bahwa Big Bang yang disampaikan oleh Stephen Hawking terjadi 13,8 miliar tahun yang lalu ya, kalau nggak salah ya, itu keliru gitu. Jadi ada temuan-temuan dia menarik sih, dan so far dia bilang masih cocok nih Aganya Sutta. Tapi saya kemarin juga ingatkan, dan ini saya ingatkan kepada Anda semua, bahwa semua ajaran Buddha bukan untuk konsumsi ilmu pengetahuan ansih semata-mata ya. Semua ajaran Buddha adalah untuk merealisasi bahwa hidup ini penderitaan, dan ini ada jalan untuk mengakhiri penderitaan. Sesuai dengan kata-kata Buddha, Pube cahang bikawe etarahi cak dukan sewa penyapemi duka sak cak nirodang. Wahai para biku, sejak dulu sampai hari ini yang aku nyatakan hanyalah duka dan duka niroda. Yang aku ajarkan hanyalah penderitaan dan berhentinya penderitaan. Jadi itu juga kemarin saya sampaikan ya, untuk ditekankan kepada pembaca nanti bahwa semua ajaran Buddha bukan untuk konsumsi ilmu pengetahuan, tetapi untuk memahami duka dan kemudian kita berjuang untuk mengakhiri duka gitu. Terjawab ya dinosaurus ya, walaupun minimalis. Terima kasih sekali lagi Sayadaw atas penjelasannya. Baik Kalyanamita, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir pada sesi tanya jawab kita kali ini. Sekali lagi terima kasih Sayadaw atas pembabaran asal mula Theravada. Kami mohon agar Sayadaw Keminda tetap berada di tempat untuk berkenan mengikuti acara selanjutnya. Baik Kalyanamita, kita akan meluangkan waktu sejenak untuk turut bermudita cita atas pemberian apresiasi kepada 2 orang wewaca terbaik. Apresiasi ini merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi, kedisiplinan, dan ketulusan dalam pelayanan selama 6 bulan terakhir tanpa jeda dan tanpa keterlambatan hadir. Ketekunan dan tanggung jawab yang dijaga dengan konsisten ini menjadi teladan bagi kita semua. Semoga semangat mereka menginspirasi kita untuk terus melayani dengan penuh meta dan wirya yang konsisten. Mari kita sambut 2 penerima penghargaan Wewaca terbaik tahun ini.
Saudara Yohendi dan Saudari Jocelyn. Kami persilakan untuk maju ke depan. Mari kita berikan apresiasi kepada kedua Wewaca terbaik ini. Penghargaan berupa piagam penghargaan akan diberikan oleh Saudara Budiman selaku Ketua Divisi Wewaca DBS. Untuk itu kepada Saudara Budiman dipersilakan naik ke panggung untuk penyerahan penghargaan ini. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penerima 2 penghargaan Wewaca terbaik. Selanjutnya, penghargaan berupa pin emas akan diberikan oleh Ibu Sylvia Rimba selaku Ketua Yayasan Damawihari. Untuk itu, kepada Ibu Sylvia dipersilakan naik ke panggung untuk menyematkan pin emas kepada kedua tim Wewaca terbaik tahun ini. Kami ucapkan selamat kepada Saudara Yohendi dan Saudari Jocelyn atas dedikasi dan keteladanan mereka. Kami mohon kepada penerima dan pemberi penghargaan untuk berfoto bersama. Mari kita berikan tepuk tangan yang hangat untuk mereka. Kami mohon agar penerima dan pemberi penghargaan tetap berada di depan. Selanjutnya, kami mohon Ibu Sylvia untuk menyampaikan kata sambutan atas terpilihnya 2 Wewaca terbaik dan pesan untuk semua anggota tim Wewaca lainnya. Ya, Wandami Bante, ini hari suaranya lebih baik sedikit. Sukihontu, Bapak Ibu sekalian, hari ini juga saya akan mengucapkan selamat ya pada yang berbaju-baju merah, pasukan merah ATI DBS. Oke, Bapak Ibu sekalian, tim Wewaca, saya suka menyebutnya pasukan merah ATI di DBS ini adalah kumpulan upasaka-upasika yang dengan didukung oleh keyakinan mereka atau sada kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan dengan kesadaran penuh memberikan sumbangsih mereka secara sukarela, khususnya dalam bentuk tenaga dan waktu, untuk mendukung DBS dalam hal aktivitas, dalam segala aktivitasnya, dalam mewujudkan misinya, yaitu pembabaran Buddha Dhamma. Agar Buddha Dhamma berkembang dan kokoh di bumi ini, khususnya di bumi Nusantara. Ada 100 orang lebih termasuk fasilitator dan staf yang bertugas melayani di sini setiap minggunya, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada tugas yang terlalu berat, terlalu lama, terlalu jauh, terlalu sulit bagi tim, khususnya tim Wewaca. Semua tugas dan tanggung jawab
dijalankan dengan landasan Brahma Wihara, yaitu metta, cinta kasih. Mereka melakukan semuanya dengan penuh cinta kasih, karuna, welas asih atau empati, dan mudita, sukacita atas keberuntungan atau keberhasilan orang lain. Ini suatu hal yang tidak mudah ya Bapak Ibu sekalian, menerima dengan lapang hati, dengan penuh kebahagiaan keberhasilan orang lain. Dan UPK, keseimbangan atau ketenangan batin dalam menghadapi segala situasi. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tentu paham bagaimana namanya melayani. Pasti beragam masalah dan karakter manusia yang kita hadapi. Disinilah keunggulan teman-teman tim Beya Waca ini. Mereka selalu dengan penuh ketenangan menghadapi dan atau melaporkan. Saya harus mengakui mereka jauh lebih bijaksana dari saya dalam hal ini. Sebagai seorang yang harus mengambil keputusan akhir, saya bisa terbawa emosi juga Bapak Ibu sekalian. Memang artinya butuh sadar setiap saat. Jadi mereka yang lebih bijaksana dari saya. Saya kalau dilaporkan mungkin kok rese banget nih orang gitu ya kira-kira. Maaf ya Bapak Ibu sekalian. Tapi pada kenyataan adalah seperti itu. Mereka tanpa emosi, tanpa kemarahan hanya melaporkan. Karena mereka tidak bisa membuat keputusan di lapangan, saya yang harus membuat keputusan akhir. Ya kadang-kadang agak kebawa emosi sedikit. Terima kasih teman-teman, kalian sangat-sangat bagus dalam hal ini. Landasan kerja mereka berikutnya adalah Code of Conduct atau peraturan yang mereka sepakati bersama ketika mereka menyatakan diri sanggup menjadi anggota tim Beya Waca DBS. Hari ini kedua Kalyanamita yang berdiri di depan kita ini adalah dua sosok yang telah memenuhi bagian dari Code of Conduct dari segi disiplin kehadiran dan ketepatan waktu selama kurun waktu Januari sampai Juni 2025. Terima kasih Pak Yo dan terima kasih anak saya Jocelyn, dia sudah bisa jadi anak saya. Sekaligus saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim Beya Waca yang sudah setia bertugas. Tidak mudah mengharmonikan waktu antara tugas dan tanggung jawab rutin sebagai pribadi dan tugas sebagai anggota Beya Waca. Terima kasih juga pada semua yang berada di belakang tim Beya Waca ini yang senantiasa mendukung tim Beya Waca DBS. Suami istri, ayah ibu, adik kakak. Tanpa dukungan mereka tentu tidak mudah atau tidak bebas berkarya di jalur Dhamma ini. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah mendukung tim Beya Waca kami. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menyampaikan rasa terima kasih kepada Pak Budiman Butopo yang menggawangi tim Beya Waca DBS yang dengan sangat baik. Pesan berikut ini dari Bapak Budiman Butopo untuk seluruh tim Beya Waca, khususnya kedua teman yang berdiri di depan ini yang kemarin saya mintakan dari Pak Budiman. Pak Budiman mau titip pesan apa? Nah, berikut pesannya Pak Budiman. Untuk semua nih ya yang baju merah, khususnya kalian berdua, teruslah menjadi tim Beya Waca yang penuh dedikasi dalam mendukung penyebaran Buddha Dhamma oleh DBS dan tetaplah menjadi tim pelayanan yang berlandaskan cinta kasih, welas asih, berbahagia atas keberhasilan orang lain, adil dalam bertindak, nah ini penting nih, adil dalam bertindak, tegakkan disiplin Code of Conduct-nya Beya Waca, solid, saling dukung, serta bekerja sama dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada seluruh support system DBS. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih atas pesan yang penuh semangat dan menginspirasi Bu Sylvia. Mohon Seado berkenan untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan pengumuman dan berdana parami sebelum melakukan pelimpahan jasa.
Kalyanamita, berikut adalah beberapa pengumuman. Dengan penuh sukacita, DBS mengundang Kalyanamita semua untuk bergabung dalam perayaan Sanggadana Katina DBS 2569 Budis Era pada hari Minggu 26 Oktober 2025 pukul 13 WIB hingga selesai, bertempat di Dhammasala lantai 3, lantai 2, dan lantai dasar DBS. Pada perayaan Katina ini, Seado Keminda akan memabarkan Dhamma Desana dengan topik Para Dewa Satu Lapa. Jangan lewatkan pula peluncuran 4 buah buku sekaligus terjemahan Seado Keminda, Buddha Wangsa Silsilah Para Buddha, bab pertama Ratana Cangkamana Kanda, bagian koridor permata. Dhamma pada Atha Kata 2.b stanza 197 hingga 423 beserta latar stanza. Buku manual Abhidhamma bab 9 subjek-subjek meditasi. Untuk itu, mari Kalyanamita kita saksikan bersama tayangan video singkat berkaitan dengan perayaan Sanggadana Katina 2569 Budis Era berikut ini. Acara ini disponsori oleh Kiat Ananda Group, Integrated Cold Chain Solution.
Asuka Fashion, your essential clothing. Mau kulit kamu makin hari makin cantik? Bukan hanya sekedar merawat kulit, tapi skincare membuat kulit semakin baik seiring waktu walau tanpa makeup. Reve Moa Apari. Didukung oleh
Untuk mendukung acara Sanggadana Katina ini, DBS membuka kesempatan berdana melalui sponsor penggerak dengan 8 jenis sponsorship. Sasana Nugaha 1, Sasana Nugaha 2, Sasana Nugaha 3, Panya, Samadi, Satiwirya, dan Sada dengan besaran nominal seperti yang tertera pada layar. Batas akhir materi sponsor diharapkan telah diterima DBS hingga besok tanggal 20 Oktober 2025 mendatang. Kami juga membuka kesempatan berdana melalui Sanggadana dengan besaran nominal seperti yang tertera pada layar, di antaranya dana paket permata, dana paket mulia, dana paket jubah dan patah, hingga dana sukarela yang tidak ditentukan besaran nominalnya. Batas akhir dana kami harapkan hingga besok tanggal 20 Oktober 2025. Namun Kalyanamita masih memiliki kesempatan berdana hingga hari H perayaan Katina di DBS. Dana sponsor penggerak, ucapan Katina, dan Sanggadana bisa ditransfer ke BCA 6275 191918 atas nama Yayasan Dhamma Wihari dengan kode transfer 88 di akhir nominal dana Anda. Untuk berpartisipasi dana, Kalyanamita dapat menghubungi tim Galang Dana Katina DBS dengan Saudara Budiman, Saudara Willy, Saudari Jocelyn, dan Saudari Fili dengan nomor handphone yang tertera pada layar. Juga saat ini kami menyiapkan pencatatan penerimaan dana di meja registrasi dana di lantai dasar dan lantai 3 DBS. Untuk mendaftarkan kehadiran Anda pada perayaan Sanggadana Katina DBS dapat dengan cara memindai QR Code registrasi pada layar, menghubungi tim penerima pendaftaran yaitu Saudara Budiman, Saudara Willy, Saudari Jocelyn, dan Saudari Fili. Pengumuman selanjutnya, kesehatan tubuh yang kita terima saat ini adalah buah dari kebajikan kita. Saatnya kita berbuat kebajikan lebih besar dengan mendonorkan darah. Donor darah akan dilaksanakan di DBS hari Minggu tanggal 16 November 2025 pukul 10.50 WIB hingga selesai. Registrasi ulang ditutup pukul 13 WIB. Tersedia juga gratis pemeriksaan gula darah, asam urat, dan kolesterol pada kegiatan ini. Bagi yang ingin berpartisipasi, dapat mendaftar dengan 2 tahap sebagai berikut. Wajib mendaftar dengan cara memindai QR Code yang tertera pada poster atau melalui tautan bit.ly/DBS donor darah. Mengisi formulir donor darah melalui aplikasi Sidoni dengan cara memindai QR Code pada poster. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi petugas yang berada di meja registrasi lantai dasar. Pengumuman selanjutnya, buku terbaru seri Jataka, Dewi Pohon dan Dewa Rumput Kusa akan segera diterbitkan DBS. Dukungan dana buku ini dengan cara transfer kode transfer 83 dan batas akhir dana tanggal 2 November 2025. DBS juga akan menerbitkan buku anak seri My First Book, Dhamma Pertamaku. Dukungan dana buku ini dengan cara transfer kode transfer 93 dan batas akhir dana hingga 2 November 2025. Buku karya Lady Seado, penjelasan tentang dana dan sila, dana di Dipani juga akan segera diterbitkan DBS. Dukungan dana buku ini dengan cara transfer kode transfer 53 hingga 9 November 2025. Telah terbit buku mewarnai kisah Buddha Gotama, volume ketiga. Buku seri Jataka, Angsa Berbulu Emas, buku Parabawa Sutta, diskursus tentang kehancuran. Buku seri Dhammapada serta buku-buku lainnya. Semua buku-buku terbitan DBS bisa didapatkan langsung di DBS maupun perpustakaan DBS. Atau bagi Anda yang berada di luar kota, bisa mendapatkan buku ini dengan cara mengisi formulir pada tautan bit.ly/buku DBS. Untuk mendapatkan segala informasi mengenai buku terbitan DBS, Anda dapat menghubungi tim propagasi DBS 0813 8700 3600. Selanjutnya, mari kita melakukan satu lagi kebajikan yaitu dana parami. Anda dapat berdana dengan cara memindai kris code yang ada pada layar saat ini. Atau bisa dengan transfer ke rekening BCA Yayasan Dhamma Wihari dengan kode 01 di akhir nominal dana Anda. Sedangkan bagi Kalyanamita yang hadir saat ini di Dhammasala, Anda juga bisa berdana dengan scan kris melalui kartu yang telah dibagikan tim Wewaca.
ataupun melalui kantong dana yang akan diedarkan. Dengan pemahaman yang benar tentang berdana, mari kita siapkan batin yang penuh sukacita untuk melakukan kebajikan melalui dana parami. Sadu, 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 anumodana kami ucapkan kepada kalian amita semua. Selanjutnya, mohon agar Seado berkenan untuk membimbing kami semua untuk melakukan pelimpahan jasa atas semua bentuk kebajikan yang telah kita lakukan pada pagi hari ini. Mari kalian amita, kita semua beranjali. Kepada Seado Keminda kami persilakan. Ikuti saya. Idang me punya, idang me punya, asawa kaya, wahang hotu, idang me punya, nibanasa, pacayo, hotu, mama punya baga, sabak satana, bajemi, Tesabe, me sama, punya baga, labantu, sadu. Sekali lagi terima kasih Seado atas pengajaran Dhamma pada pagi hari ini. Jika berkenan, Seado dapat meninggalkan ruang Dhammasala. Kalian amita, karena Seado akan meninggalkan ruangan, mari kita semua berdiri sambil beranjali dan berucap anumodana Seado atas Dhamma Desana dan bimbingannya. Semoga Seado selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Pandami Bante, semoga Bante selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Damai dan Sadu. Semoga Seado selalu sehat, damai dan bahagia. Sadu. Anumodami Bante. Anumodami Bante. Semoga Bante sehat selalu.
Demikianlah kelas Pariyati Sasana DBS hari ini. Tim DBS akan selalu membroadcast informasi dan kegiatan DBS melalui WhatsApp Community Buddha Sasana Nugaha dan juga sosial media lainnya. Untuk itu jangan lupa selalu mengikuti sosial media DBS seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Terima kasih atas dukungan para donatur sehingga kegiatan kelas PS hari ini bisa berlangsung dengan baik dan lancar. Akhir kata saya Kim Popi beserta segenap tim Waca DBS dan staf DBS yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Kalyanamita dari awal hingga akhir kelas PS hari ini. Sukihontu Kalyanamita, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sampai jumpa pada perayaan Katina minggu depan.